Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal istiqamah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was-syakirin was-shalihin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak pengurus Badan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas bersama dengan seluruh jajaran Dewan Penasehat, Dewan Pembina, para orang tua saya tentunya yang hadir pada malam hari ini yang kita hormati, para bapak dan ibu jamaah maghrib menjelang kita melaksanakan sholat fardu isya di Masjid Jami Al-Ikhlas yang kita cintai ini bersama dengan adik-adik ya, para remaja masjid dan juga anak-anak yang alhamdulillah bersama dengan kita di majelis Riyadul Jannah ini atau Taman Surga. Mudah-mudahan duduk sila bersama kita di majelis yang mulia ini, Bapak dan Ibu, membawa keberkahan, kemuliaan buat kehidupan kita, dan insya Allah Allah akan balas dengan kebaikan dan pahala serta rezeki yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Orang Melayu bilang, Bu, nek wong Melayu ngomong burung balam terbang dekat, hinggap sebentar di atas pohon talas. Alhamdulillah Bapak Ibu kalau ngaji selalu semangat. Saya doakan mudah-mudahan yang punya angsuran segera lunas ya. Amin ya rabbal alamin. Minimal doa ya Bapak Ibu. Insyaallah soal rezeki yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rajin silaturahim, rajin duduk ngaji, rajin bersama di majelis Taman Surga. Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki buat kita. Allah akan hadirkan, berikan rezeki buat kita dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Allah pasti akan kasih solusi dari setiap persoalan hidup yang kita jalani, yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kekuatan ya, kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, dalam hidup ini tidak ada satupun yang terjadi itu tidak atas izinnya Allah. Tidak ada satupun yang kita rasakan, kita dapatkan, kita saksikan
yang itu luput dari pantauannya Allah. Tidak ada sekecil apapun dalam kehidupan ini yang Allah tunjukkan dalam kehidupan kita tidak atas izin, tidak atas kudrah, tidak atas iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya atas izin dan kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan apa yang kita buat, Bapak Ibu, jangankan apa yang kita ikhtiarkan, yang kita upayakan, kita usahakan. Ibu pengen rezekinya lancar, rezekinya banyak, ibu ikhtiar usaha. Suami udah kerja tapi ibu kemudian nambah-nambah bantu untuk rezeki, ya kan? Nambah-nambah nggak ketang, gitu ya. Ngerti artinya nggak ketang? Pinomat, gitu ya. Pinomat bisa nambah-nambah beli gula. Pinomat bisa nambah-nambah beli kopi, ya kan? Ibu ikhtiar, ibu usaha, itu atas izin kudrah iradahnya Allah. Jangankan masalah itu, daun yang kering, tidak hanya kering deh, kerontang, udah kering kerontang lagi. Dia terpisah dari rantingnya, lalu kemudian diombang-ambing oleh angin. Barat, timur, utara, selatan. Akhirnya kemudian dia jatuh ke tanah, menyentuh bumi. Itu atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi apa yang kita upayakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, semuanya itu atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup dalam tadbir rabbaninya Allah, skenarionya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang Allah tentukan dalam kehidupan kita, maka kita harus bisa menyikapinya dengan ridho terhadap apa yang Allah tentukan dalam kehidupan itu. Karena orang yang bahagia itu orang yang ridho. Sementara orang yang tidak bahagia, orang yang membenci, orang yang tidak ridho terhadap apa yang ditentukan, ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya. Suhtuhu, membenci apa yang Allah tetapkan dalam kehidupannya. Karena semua yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu terbaik buat hambanya. Kadang kita sangka apa yang Allah tentukan, kita merasa sedih, kita berduka, kita tidak enak. Belum tentu. Gak enak menurut kita, gak enak menurut Allah. Justru gak enak menurut kita, itu terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita tanamkan, Bapak Ibu. Kekuatan ketauhidan Allahus Somad, Allah tempat kita bergantung. Kalau sudah seperti ini akan menambah energi buat kita. Paling tidak ada 4 hal kalau spirit itu atau perasaan itu hadir dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang pertama, mujahadah, semangat kita beribadah, semangat kita untuk bekerja, semangat kita untuk berikhtiar, berusaha. Karena kita yakin Allah tak akan memberikan sesuatu yang tidak baik buat kita. Allah pasti berikan kebaikan buat kita. Maka mujahadah, semangat terus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gak pernah pesimis. Percuma lah Ustaz, bolak baliknya aku wis pirang waktu, ben subuh aku ora pernah absen. Subuh terus, bangun pagi-pagi. Ya buktinya dari dulu sampai sekarang ngene-ngene wae. Itu orang nggak pernah subuh bangunin bangkong koyo royo deh Pak Ustaz. Nah, ngapain kita bolak-balik nang masjid nggak koyo-koyo, gitu kan? Pesimis, gitu kan? Akhirnya mujahadanya luntur, mujahadanya tergerus, mujahadanya hilang. Kenapa? Karena nggak yakin, nggak bersandar hanya kepada Allah. Maka orang yang bersandar ketauhidannya hanya kepada Allah pasti kuat mujahadahnya. Yang kedua, pasti akan hadir selalu dalam kehidupannya, Bapak Ibu, rasa syukur atas nikmat, atas anugerah yang Allah berikan kepadanya. Karena dia yakin
dengan kesyukuran, dia akan bahagia. Orang yang nggak bahagia itu, Bapak Ibu, bukan orang yang nggak banyak hartanya, ya, atau orang yang tidak bahagia itu bukan orang yang banyak hartanya, ya. Orang yang nggak bahagia itu ternyata bukan ukurannya harta, itu aja. Orang yang nggak bahagia itu karena dia nggak pernah bersyukur terhadap apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Jadi walaupun hartanya banyak, dia nggak bersyukur, sami mawon dia nggak bahagia. Apalagi hartanya dikit, dia nggak punya duit, ya kan? Masih kategori duafa, tapi nggak pernah mensyukuri nikmat Allah, dia nggak akan pernah merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Ternyata bahagia itu tidak terletak kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, bukan terletak pada mobil yang mewah atau tidak punya mobil, bukan terletak punya jabatan atau nggak punya jabatan. Nggak di situ. Ternyata bahagia itu terletak adalah di rasa syukur kita. Maka orang yang menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah, hadir rasa syukur kepadanya terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada, sekecil apapun itu, dan itu membuat dia bahagia. Nih, yang pertama mujahadah, kedua syukur, ketiga sabar. Orang yang menyadari bahwa hidupnya ini dalam tadbir Rabbani, skenarionya Allah Subhanahu wa taala, dia akan sabar menghadapi segala macam ujian yang Allah berikan kepadanya. Karena memang sabar, syukur ini paketan yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Ada syairnya itu, Bu. Saya yakin Ibu hafal ini. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu rapal. Ini apa lagu apa? Kuda yang mana? Kuda yang mana? Yang Tuhan cari itu. Kuda yang putih di dalam kandang itu. Lagu ini apal koyo ngono, ya kan? Kenapa? Semuanya begitu indah itu. Bersabarlah atas segala apa yang Allah berikan, karena semuanya tak akan lama. Itu. Jadi dunia ini tidak ada yang kekal, semuanya temporer, semuanya sementara. Maka diciptakan pasang-pasangan. Yang namanya sedih, nggak ada yang selamanya waktu di dunia. Yang namanya senang, nggak bakalan selamanya. Senang, sedih itu pasangan, pasti kita alami di dunia. Sedih, menangis kita, nggak lamanya, nggak semuanya, seterusnya kita nangis sepanjang hidup kita. Kadang-kadang pasti ketawa. Nggak ada juga orang di dunia ini, Pak, yang ketawa aja. Kalau ada, bukan bahagia itu, tapi bocor halus sampai keliling. Berarti ada yang error. Gak ada. Kenapa pasang-pasangannya? Karena semuanya sementara itu. Yang selamanya nanti akhirat. Yang namanya dunia itu pasang-pasangan. Eneng susah, eneng seneng, eneng nangis, eneng ketawa, eneng miskin, eneng kaya. Itu namanya dunia. Eneng lancar, eneng seret, itu pasti. Eneng hati kita senang, kadang hati kita gundah. Itu di dunia. Makanya orang yang dia sandarannya hanya kepada Allah, dia sabar itu. Karena dia yakin itu semuanya ujian. Kaya ujian, miskin ujian, senang ujian, sedih ujian, semuanya jadi ujian. Kenapa? Karena sandarannya hanya kepada Allah, dia yakin itu. Makanya sedih sementara, senang selamanya. Orang udah dibilang tadi, dunia nggak ada selamanya. Ulang ya, sedih sementara, senang sementara juga loh, Bu.
Arek selawasi wae lho, Pak. Angel tenan emang ibu-ibu iki. Ulang ya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat selamanya meneh lho. Mau tak sambil roti kok selamanya meneh tetap sementara, miskin sementara, kaya pun arek selamanya lho Pak. Memang menungso kaya ngono Pak, emang tabiate kaya ngono. Nek iso kaya selawasi ya kan, sampai enggak hanya 7 turunan, sampai berketurunan-turunan ora miskin-miskin gitu kan. Jadi pejabat ku nek iso dapat terus enggak arek mudun-mudun. Nah itu yang menungso itu cobaan ujian buat manusia ya. Jadi yang selamanya apa? Akhirat selamanya ini apa Ibu? Maka dunia itu memang tempat itu. Maka kalau kita bisa sabar, luar biasa ya. Sabar itu habsun nafsi ala matukrihu. Ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Mahmud Hijazi dalam kitabnya Al-Wadih. Mengendalikan diri, mampu mengendalikan diri kita, mampu mengendalikan diri kita dari sesuatu perbuatan yang tidak atau melakukan pengendalian diri untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jadi kalau ada pilihan ini halal ini haram, kita ambil yang haram, ya kan? Alah Pak Ustad, wong sing halal ae payah kok, ya kan? Apa nek sing haram, ya kan? Wis ribak sude ya Pak Ustad. Antem kromo, nggak peduli halal haram, yang penting pokoknya wetenge kenyang, ya kan? Dompet tebal, bisa beli apa yang diinginkan. Nah, itu namanya nggak sabar. Nek sing sabar dia akan pilih yang halal walau dikit. Kenapa? Halal itu barokah, ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikannya. Ku sabar. Ibu capek tenan. Baru balik belonjo teka omah. Bapak antengnya nang ngarep TV. Riko balik belonjo langsung. Bu, ya iki umbian apa wedang teh apa aja kan? Lagi capek Riko, ya kan? Iki iso ngomong. Arek ngomong tinggi, bojo, ya kan? Ini kok sabar tapi tahan. Apa dia nggak ngerti aku iki? Baru balik blonjo, orang yang jagong, ya kan? Wis njaluk wedang, njaluk ngombe, ya kan? Riko arek ngomong kaya ngono. Mau bilang kayak gitu, mau bilang bapak apa matanya orang nengok? Di dapur ada gula, dapur ada teh, buat sendiri. Mau bilang gitu, tapi ibu tahu itu Allah marah, Allah benci. Ibu tahan, ibu jawab, iya Pak, walaupun sambil rapet gini. Iku sabar jenenge. Tapi kalau ibu buat sendiri, kayak nggak tahu aja, orang baru balik dari pajak, belum lagi jagong, belum lagi duduk, udah heboh kali. Udah tua nggak ngerti tuane, saling membantu pengertian kenapa? Bojone malah dimarah-marah. Wah, itu berarti nggak sabar namanya. Sabar. Yang keempat, kalau kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terlahir karakter dalam diri kita selalu ingin bermuhasabah. Bapak Ibu, introspeksi diri. Evaluasi di diri, evaluasi amal. Apa yang sudah aku lakukan hari ini? Perbuatan salah apa yang sudah aku kerjakan? Kebaikan apa yang sudah aku buat? Muhasabah. Karena dia yakin, dia tahu hidup kita dalam tadbir Rabbani, skenario Allah. Nggak tahu kita detik ini, 1 menit setelah ini, 1 jam setelah ini, apalagi besok. Baca surah Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza
taksibu ghadan. Kita tidak ada yang tahu Bapak dan Ibu apa yang akan terjadi dengan hidup kita esok. Maknanya sedetik setelah ini, semenit setelah ini, sejam setelah ini, besok tidak ada yang ngerti, tidak ada yang tahu. Nek ajal iku Bapak Ibu ora pandang tua, ora pandang muda. Mau kita doakan pun yang tua, modar deh sarek mati, ya kan? Nek urung wayahe orang mati. Riko sing nom suka doai, sing tua ndang mati. Riko sing mati nemianku, ngenes katanya. Doake wong tua ndang mati mah nggak mati, ya kan? Awak ngenes deh. Belum mati, orang belum ajalnya. Soal ajal, nggak usah diurus-urus, itu urusannya Gusti Allah. Ketimbang jadi pikiran. Ini kayak setelah pilpres ini banyak yang doain orang tua ndang mati. Itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Nah ini kajiannya ini kita. Maka surah Ali Imran 159 supaya apa? Supaya kita mampu memanage hidup ini. Banyak hal yang kita inginkan tak terwujud dalam kenyataan. Banyak yang kita perjuangkan ternyata tak menggapai kemenangan. Banyak yang kita pikirkan ternyata kemudian tidak sesuai dengan harapan. Sehingga muncul sa'wa sangka, muncul fitnah, muncul ghibah, muncul saling menjatuhkan, muncul ini apa? Menceritakan kita aib orang lain, membongkar kesalahan orang lain, dan itu saudara kita sendiri. Hati-hati. Ini perlu. Akhirnya apa? Kita justru melakukan perbuatan dosa gara-gara kita bersembunyi di balik kita ingin mengungkap kebenaran. Hati-hati Bapak Ibu. Ini surah Ali Imran 159 Allah jelaskan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah menegaskan, maka disebabkan oleh rahmat Allah, ya Muhammad, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau berlaku kasar ya Muhammad, maka mereka akan berpaling darimu. Maka dakwah yang paling utama itulah dakwah dengan kelembutan, dakwah dengan kearifan, dakwah dengan kebijaksanaan. Yang itu dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita pasca ini pemilu, lalu kemudian terpecah belah, saling sikut menyikut, saling hantam menghantam, justru jauh dari rahmat Allah Bapak Ibu. Tapi ketika kita mampu untuk berpikir arif dan bijaksana, ada jalurnya, ada jalannya. Daripada kita kemudian terpecah belah, saya kadang-kadang jujur, ya, bukan persoalan yang lain-lain, enggak. Kadang-kadang seliweran WA yang tidak bertanggung jawab, yang itu menjelekkan orang lain, memfitnah, menghibah dan sebagainya, yang belum tentu, yang kita nggak fatabayanu, kita nggak tabayun, asal share saja, itu dosa jariyah itu. Kalau nggak benar yang kita share itu, yang menghibah, yang memfitnah, macam-macam. Kalau tidak benar kita share kemana-mana, jadi dosa yang jariah, yang ngalir dosanya gara-gara kita share yang tidak baik. Ngapain share yang tidak baik? Share yang baik-baik saja. Allah sudah menentukan ini, tadbir Rabbani. Soal siapa, serahkan sama Allah. Yang penting ikhtiarnya bagus saja. Kalau ada yang curang, laporin yang betul, laporin yang bagus. Kalau kita terpecah belah, kita gaduh, malah justru akan muncul bala dalam kehidupan kita. Rahmat Allah jauh dari kita. Ya, sering saya sampaikan ini Bapak Ibu. Udah, jangan kita termasuk orang yang kemudian menyebar dosa, ya. Yang nggak betul beritanya kita sebar. Belum tentu, kita nggak tahu kecuali kita tahu sendiri. Dalam rangka apa? Itu pun dalam rangka pembuktian, bukan mau diumbar. Kita umat Islam wajib menutup aib saudaranya sendiri. Kok diumbar aib, berarti kita mengumbar aib saudara kita. Hati-hati, Allah juga bakal bisa membuka aib kita di hadapan orang ramai.
Ini konsepnya Bapak Ibu. Silakan. Kalau soal siapa menang siapa kalah, kita tunggu nanti sesuai dengan peraturan yang berlaku di negeri ini. Nggak usah gaduh kita. Alhamdulillah, bersyukur kita. Saya juga ngucapin terima kasih sama Bapak Ibu. Alhamdulillah, Bapak Haji Musarajeksa, orang baik. Desa Bandar Setia ini luar biasa. Bapak Ibu berikan dukungan buat Bapak Haji Musarajeksa. Ada banyak hal, pembersih masjid, ya kan, banyak bantu juga di kita dan sebagainya, bangun masjid dan sebagainya. Alhamdulillah, Allah berkahi, Allah ridhoi. Dengan apa? Dengan modal sosial beliau, orang baik. Nggak eneng cerita NPWP nomor piro wani piro. Alhamdulillah, barakallah. Orang baik akan Allah tempatkan di tempat yang baik. Bapak Ibu sudah mendukung Bapak Haji Musarajeksa. Saya mengucapkan ribuan terima kasih mewakili beliau. Tadi malam kami ketemu dan beliau sampaikan, Ustaz, saya sampaikan Bandar Setia Pak, ada 76 TPS. Suara Bapak 2009 suara. Bapak nomor 1 di sini. Peringkat pertama dari semua caleg DPR RI. Ustaz, terima kasih. Sampaikan salam saya dulu sama Bapak dan Ibu di Bandar Setia. Siap Pak. Luar biasa Bapak Ibu. Karena kita tahu orang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menegaskan kepada kita, ya, berlakulah lemah lembut, ya, berdakwah dengan kelembutan sesuai dengan kearifan, kebijaksanaan, gitu. Minta maaf, maafkanlah mereka kalau bersalah, maafkan. Minta sama Allah keampunan kalau mereka bersalah. Wastaghfir lahum, ya. Minta ampunan kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr. Tetap rembukan, bermusyawarah, tetap dialog yang baik terhadap satu urusan. Fa idza azamta, dan yang paling penting, engkau sudah berazam, engkau sudah berusaha, engkau sudah berikhtiar. Itu sudah kita lakukan. Setelah itu apa? Fatawakkal 'alallah. Berserah dirilah hanya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah menyukai orang-orang yang berserah diri. Kalau tidak tawakal, nanti bisa stres Bapak Ibu. Calegnya enggak stres, TS-nya sing stres. Malah TS-nya yang masuk rumah sakit jiwa, ya kan? Nggak menang deh ya, tuh, nggak jadi cair, gawat. Tawakkal 'ala Allah, karena tugas kita udah ikhtiar, usaha. Nggak mungkin semuanya menang dalam kontestasi, dalam kompetisi, pasti ada yang kalah. Maka harus siap dengan apa? Tawakkal 'ala Allah, berserah diri kepada Allah. Maka tingkatan tawakal itu ya kan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Kita sadarlah terhadap karakter kita, terhadap ibadah kita, terhadap amaliyah kita, masuk dalam kategori tawakal yang bagaimana kayak gitu. Makanya Syekh Abdus Somad Al-Jawi Al-Palembani itu dalam kitabnya Syiarus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin, beliau mengemukakan ada 3 paling tidak tingkatan tawakal itu. Tingkatan yang paling rendah itu tawakal yang ilustrasinya, kiasannya seperti ketika kita mengurus sesuatu tapi berwakil dengan seseorang. Ngurusin sesuatu berwakil dengan seseorang. Saya kalau ngurus pajak, ngurus STNK, saya berwakil sama Cuam. Beresin lah Am, gitu kan. Wakil saya, gitu kan. Saya mewakil, tapi saya tetap usaha, ya kan. Fotokopi, ya kan. Nge-share apa aja syaratnya, STNK, KTP, gitu kan. Itu ikhtiarnya. Itu. Jadi tingkatan kayak kita itu tawakalnya, ya. Tetap ikhtiar, usaha. Karena makom diri kita belum mungkin kayak para wali atau tuan guru. Maka tingkatan yang kedua, tawakal itu adalah seperti seorang anak yang dia bergantung kepada emaknya. Anak bergantung sama mamanya. Kita kan yakin kalau sudah sama emak. Tapi kan tetap ada, kadang-kadang ada rasa apanya. Tetap juga kita, mama wani nggak nih? Mama bisa nggak nih? Makanya tawakal seperti tetap dia doanya
senantiasa nggak pernah putus. Tetap dia ada jalannya, ada telangkainya, tapi doanya luar biasa. Makom kedua, martabatus saniyah. Nah, martabat yang paling tinggi, martabatul awal dalam fi tabaqatit tawakkal, tabaqat atau tingkatan tawakal itu adalah seperti mayit atau jenazah yang dimandikan oleh Bilal. Enggak bisa, namanya mayit, guling rono guling rene, kan nggak pernah dia pelan-pelan lah woi, kan nggak ada pernah jawab dia kan, kasar kali kamu kan, nggak mau digimanain terserah. Praktis, hanya benar-benar bergantung kepada Allah kekuatannya. Maka kita harus sadar diri karakter kita yang mana, jangan sok-sokan. Jangan abang kerja kenapa bang? Ini udah bentar lagi ini anak-anak mau bayar SPP lagi bang, belum ada duit. Abang kerjalah, tenang aja dek. Tawakal kepada Allah. Insya Allah, nek wis wayahe rezeki teko, datang rezeki. Emang dia siapa? Wong subuhnya ya ora pernah nang masjid ya kan? Subuhnya kesiangan, ngomongnya kayak gitu, ngaca. Kita belum makomnya kayak gitu. Makom kita tuh ikhtiar gue, usaha, kerja, jangan lupa doa sama Allah. Minimal martabatul yang keduanya, martabatul awal yang pertama itu kita nyadar diri. Itu para wali yang karomahnya, betul. Yang barokahnya kita kalau jumpain para yai itu, para ulama, para syekh, tuan guru yang nggak terkontaminasi dengan jabatan, yang nggak terkotori oleh pragmatis, materialistis dan sebagainya, yang ulama-ulama yang benar-benar doanya tuh menggentarkan arasnya Allah, itu sandarannya itu datang sendiri. Kayak dialog nih, 5 menit lagi am, sedikit lagi am ya. Terakhir ada dialog antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Kalau dalam fikih mazhab kan ada mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah itu yang tertua kalau kita urut-urut nanti lahirnya. Kemudian Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal ya. Jadi Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Maka usia lebih kurang dia 13 tahun. Imam Syafi'i itu udah hafal kitab yang dikarang oleh Imam Malik, namanya kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i ini umur 7 tahun sudah hafiz Quran. Umur 13 tahun dia hafal kitabnya Imam Malik yang berjudul Al-Muwatta. Ini Imam Syafi'i jadi muridnya Imam Malik. Dialog terjadi antara dua orang ini, antara guru dan murid. Imam Syafi'i bilang, bro, harus ikhtiar, harus usaha. Mana mungkin burung yang di dalam sangkar saja nggak keluar, nggak terbang dia, ada makanan yang datang ke tempat dia? Nggak ada. Harus burungnya keluar saat pagi, dia pulang saat petang, dia udah kenyang. Harus ikhtiar. Datang Imam Malik, nggak mesti begitu juga Syafi'i. Kalau kita tawakal kepada Allah, insya Allah Allah kasih. Makanya banyak walaupun burung dia nggak keluar sangkar, tahu-tahu ternyata ada burung yang lain yang bawa makanan datang ke sangkar itu. Itu makomnya beda. Itu. Jadi tugasmu kau lakukan saja. Selesai itu serahkan sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Harus usaha guru, nggak mesti, tergantung makomnya. Pulang Imam Syafi'i, jalan, di tengah perjalanan ketemu dengan orang yang sedang manen kurma. Imam Syafi'i kemudian ngebantuin Bapak Ibu, membantu kerja manen kurma. Sampai kemudian dia bantuin sampai selesai. Udah selesai, Imam Syafi'i dikasih ujrohnya kurma super. Terima kasih, kamu udah bantu. Ini untukmu. Senang sekali Imam Syafi'i dapat kurma yang super, ya kan, seger, cantik, pokoknya luar biasa, ranum lah. Dia teringat tuh guruku ini, ya, teringat sama Imam Malik.
Dia pun bawa itu kurma super ke rumah gurunya Imam Malik. Tok tok tok, ya, Assalamualaikum. Ya. Selesai kemudian, ngapain? Inilah guru, ada kurma yang super, yang mantep. Silakan lu nikmati. Ya, dinikmati sama Imam Malik. Tahu gak guru? Ini gimana caranya dapat kurma super ini? Aku kerja. Aku bantuin orang manen kurma. Kalau aku nggak bantuin orang manen kurma, nggak dapat kurma super, Tuan Guru. Makanya harus kerja baru dapat rezeki. Ya iya, kamu kerja. Saya dari tadi di sini aja, di rumah aja. Saya nggak ikut kerja bantuin kamu. Tahu-tahu ada datang kurma di rumahku. Nah, aku udah makannya, udah menikmatinya. Ya kamu ngantarin sendiri. Kata Imam Malik, memang kamu nggak salah, saya juga nggak salah. Sama-sama benar, tergantung makomnya. Ya, kita sadar makom kita yang mana. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita menyadari makom kita insya Allah ikhtiar, usaha, doa, jangan pernah kita lupakan. Baik, masih ada waktu ya? Ya, monggo. 52 ya, masih ada waktu 7 menit, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak. Kita di dalam skenario nyawa. Jadi apa yang ada di dunia ini ada baik dan ada buruk gitu ya Ustaz. Lalu jika kita berada di dalam lingkungan yang buruk, apakah itu juga masuk dalam skenario nyawa? Ya. Dan yang kedua kan, karena kan bagaimana mensinkronkan antara pilihan kita itu bersama dengan pilihan nyawa. Kan gitu kan? Ya. Makanya kita di dunia ini nggak tahu itu adalah rahasia Allah. Bagaimana caranya kalau biar kita bisa tahu bahwa apa yang kita pilih itu merupakan pilihan Allah. Kasih saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bapak ya. Yang pertama ya, bahwa kita dalam skenario Allah, tadbir Rabbani ya. Allah sudah berikan aturan kepada kita dalam menjalani hidup ini. Allah sudah nerangkan, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Dan Allah berikan kita kekuatan untuk memilih. Ketika kita berada dalam jalan yang buruk, itu kan maknanya nanti berarti Ustadz, kita kan dalam skenario Allah. Nah, kalau kita nyuri kan itu udah skenario Allah. Nah, gitu. Kalau kita misalnya durhaka kan sudah skenario Allah. Nah, gitu, ya. Allah berikan pilihan buat kita. Ini jalan surga, ini jalan menuju neraka, ya kan? Dan Allah berikan kekuatan buat kita untuk memilih. Kalau engkau memilih jalan menuju neraka, ya kan? Maka konsekuensi sudah ada. Dan Allah juga memberikan pilihan jalan menuju surga. Maka ketika apakah manusia itu bisa merubah pilihannya? Ya, itu dalam koridor ikhtiar karena Allah berikan kita azam tadi. Maka ketika engkau menyadari engkau berada pada jalan yang buruk, ya kan? Maka engkau harus merubah jalan itu menuju jalan yang baik. Itulah tadbir Rabbani, itulah skenario Allah. Kapan kita tahu? Kita tidak ada yang tahu pasti, ya kan? Karena skenario Allah itu serinya nggak pernah kita tahu sampai kapan berakhir. Kita taunya A sampai Z, taunya itu. Allah nggak ada A B C D E F G H I J sampai Z, lebih dari itu. Kita nggak tahu itu. Maka tugas kita ikhtiar. Ikhtiar itulah menuju kita tadbir Rabbani. Maka ketika kita sudah berikhtiar, berusaha, ternyata kemudian itu yang kita dapatkan, kita yakini ini ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11.
Allah tak akan merubah nasib satu kaum hingga dia merubah nasibnya. Artinya apa? Kita diberikan potensi oleh Allah untuk berikhtiar, memilih dan merubah diri kita untuk mengalihkan jalan yang tidak baik menuju jalan yang baik. Sesuai apa? Sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah telah ngasih aturan sama kita lewat apa? Nih, Al-Qur'an Al-Karim dan Al-Hadis. Itulah pedoman hidup kita. Dari situ. Lalu bagaimana kita Ustadz untuk mencari jalan yang sesuai dengan tadbir Rabbani, sesuai dengan ridhonya ilahi? Tetapi berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, karena ini yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah. Taraktu fikum amroin, kutinggalkan kepadamu dua hal, kata baginda Nabi. Lan tadillu abadan, kamu nggak akan tersesat, kamu nggak akan celaka selama-lamanya. In tamasaktum bihima, jika engkau berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Quran dan hadis. Nih, gimana caranya Ustaz kita berpegang teguh sama Quran dan hadis? Kalau nggak tahu, belajar. Nah gitu. Kalau nggak mengerti, tanya sama yang ngerti. Itu caranya. Artinya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Allah sudah kasih pedoman dalam kehidupan kita. Maka ketika kita sudah berjalan sesuai dengan pedoman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu, kita sudah berjalan sesuai dengan koridornya Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang membedakan Ustadz, ada hal yang bisa kita berbeda-beda Ustadz. Ya. Dalam memahami Quran, kenapa orang bisa berbeda-beda Ustadz? Ya. Karena yang paling tahu makna yang terkandung dalam Al-Quran adalah sang pemilik kalam dalam Al-Quran. Siapa? Allah, sahibul kalam, huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha tahu. Cuman kita di dalam ingin mengetahui Quran, ada rambu-rambunya, ada regulasinya, ada aturannya, ada qawaidnya, ada kaidahnya. Maka nggak boleh menafsirkan Al-Quran secara sembrono, semena-mena, saenak udeli dewe. Nggak boleh. Ini menafsirkan ada aturannya. Itulah cara kita untuk mendekati faham apa yang dimaui Allah di dalam kitab sucinya Al-Quran Al-Karim. Itu, maka ngaji ini sebenarnya juga jalan buat kita untuk bisa mendekatkan terhadap apa yang dimaui oleh Allah dari Al-Quran Al-Karim. Allah alam bisawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana taqabbal a'malana khususan ala hadhihi niyyah liniyatis salihah fi hadzal majlis syarif liniyatis sahibil jamaah fi hadzal masjid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masayyikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina wal muslimati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa mahbuba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrari azizan ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon izin, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.